Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Tutorial Channel. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat physical data model atau PDM dengan cara reverse engineer. Teknik ini sama seperti yang kita lakukan dengan membuat kelas diagram dengan teknik reverse engineer. Cuman kita perlu bantuan beberapa tools untuk membuat physical data model ini. Tools yang harus kita miliki yaitu Power Designer 15.2, dimana aplikasi ini sudah mendukung SQL Server 2008. Jadi Power Designer ini menurut saya adalah tools yang powerful untuk membuat PDM dan JDM atau Conceptual Data Model. Kita akan langsung masuk ke step by stepnya. Pertama kita masuk ke control panel, kemudian kita pilih System and Security, masuk ke Administrative Tool. Nah, di sini kita akan cari ODBC Data Source karena komputer saya ini menggunakan Windows 8. Maksud saya menggunakan Windows 64 bit atau mesin 64 bit. Jadi ODBC-nya ada dua di sini. Kalau teman-teman menggunakan Windows 32 bit, biasanya di sini ODBC-nya hanya ada satu. Oke, kita pilih ODBC yang 32 bit atau ODBC data source saja. Kemudian di sini akan muncul beberapa tab, user DSN dan lain-lainnya. Fitur-fitur ini digunakan untuk membuat sebuah file koneksi terhadap database tertentu. Fitur ini cukup ampuh, namun sudah mulai ditinggalkan oleh beberapa pengembang. Jadi hanya sekedar pengetahuan saja kalau user DSN, sistem DSN dan lain-lainnya ini hanya untuk menyimpan file koneksi terhadap database yang kita miliki. Oke, kemudian kita pilih user DSN di sini, kita pilih add. Kemudian di sini ada create new data source. Teman-teman cari yang namanya MySQL ODBC 5.1 driver. Nah, jika teman-teman masih belum menginstal ODBC-nya, teman-teman sebaiknya menginstal ODBC MySQL ODBC 5.1 driver. Sebagai catatan adalah ODBC MySQL di sini bukan yang ANSI driver atau yang Unicode driver, karena kedua driver tersebut tidak bisa digunakan pada saat kita melakukan koneksi di Power Designer. Oke, jika teman-teman masih belum memiliki MySQL ODBC 5.1 driver ini, teman-teman bisa mendownloadnya di Google Drive saya, tepatnya di sini. Nah, ini alamatnya. Jadi teman-teman untuk mendownloadnya, teman-teman bisa disorot di sini, kemudian nanti akan keluar. Nah, kita pilih unduh di sini, kemudian install aja, diekstrak kemudian diinstal. Oke, kita akan masuk ke step berikutnya. Kita akan buat user DSN di sini. Kita pilih MySQL ODBC 5.1 driver, kemudian finish. Nah, data source name di sini kita isikan, terserah teman-teman maunya seperti apa. Kalau saya sih lebih prefer koneksi MySQL, kemudian TCP IP servernya, karena di sini bagi teman-teman yang menggunakan XP mungkin atau Windows 8, kita bisa gunakan localhost kita bisa menggunakan localhost lah, semua jenis Windows kita bisa menggunakan localhost.
Namun bagi teman-teman yang trouble dengan localhost-nya, atau pada saat kita ketik browser itu dia nggak nyambung di localhost-nya, teman-teman bisa menggunakan IP dari MySQL itu sendiri, yaitu 127.0.0.1. Nah, ini adalah host dari MySQL sendiri. Namun jika teman-teman bisa menggunakan localhost, tulisan localhost seperti ini, teman-teman lebih baik menggunakan yang localhost ini. Kemudian kita pilih di portnya. Di sini ada dua. Jika teman-teman menggunakan pada saat menginstal MySQL-nya itu menggunakan port 3306, diisi tetap 3306 karena ini adalah port default dari MySQL. Namun karena di sini saya memiliki dua MySQL di dalam satu komputer, sehingga untuk MySQL yang saya buat sebagai praktek ini menggunakan 3307, maka saya isi dengan 3307. Kemudian usernya pilih root. Ini adalah user tertinggi dari dari MySQL. Kemudian kita masukkan password login ke MySQL. Nah, di sini saya isi. Kemudian kita pilih di sini database, kita pilih databasenya database apa yang akan kita buat. Nah, karena yang sebagai praktek adalah DB Purpose, jadi saya pilih DB Purpose. Kemudian kita pilih tes, klik tes. Nah, connection successful. Kemudian kita pilih OK. Nah, setelah itu kita pilih OK lagi. Nah, di sini akan terbentuk koneksi MySQL. Nah, setelah itu kita keluar dari control panel, kita klik OK di sini, kita tutup semuanya. Nah, setelah itu kita akan pilih masuk ke Power Designer. Nah, kita pilih Power Designer di sini. Kemudian kita pilih close saja di sini. Kemudian kita pilih file. Setelah itu pilih reverse engineer. Pilih database. Nah, kemudian kita pilih. Nah, di sini model name-nya kita bisa ganti atau kita bisa kita bisa ganti atau tetap seperti ini, tapi lebih baik menurut saya diganti saja biar kita tidak bingung. Kita tulis PDM purpose. Nah, setelah itu DBMS-nya kita pilih. Nah, di sini ada berbagai macam database. Nah, jika teman-teman menggunakan SQL Server 2008, teman-teman bisa pilih SQL Server 2008. Jika teman-teman menggunakan MySQL 5.0 ke atas, teman-teman bisa menggunakan MySQL 5.0 di sini. Nah, karena di sini saya menggunakan MySQL 5.0, maka saya pilih 5.0, kemudian pilih OK. Nah, setelah itu biasanya secara default itu ini dicentang di sini. Jika teman-teman belum pernah melakukan reverse engineer, namun kita untuk saat ini akan pilih using data source. Kemudian kita pilih connect to data source di sini. Nah, setelah itu kita pilih ODBC machine data source. Kemudian kita pilih yang non ini. Di sini kita pilih ini, kemudian pilih koneksi database, koneksi MySQL maksudnya. Kemudian kita pilih connect. Oke. Nah, itu artinya kita telah tersambung. Jika tidak ada pesan apa-apa, itu artinya kita tersambung. Kemudian kita pilih OK. Nah, setelah OK, nah di sini akan tampil seluruh database yang ada di MySQL.
apapun itu, baik database sistem dari MySQL sendiri dan database yang lain-lainnya. Kemudian bagaimana caranya kita memilih database yang akan kita reverse? Nah, kita pilih ini dulu, di deselect all, dihilangkan. Kemudian kita pilih all user, kemudian kita pilih database yang akan kita yang ingin di reverse. Nah, karena ini DB purpose, maka saya pilih DB purpose. Nah, kemudian seluruh data yang ada di DB purpose ini kemudian kita select all. Setelah itu kita pilih OK. Nah, inilah PDM yang kita buat, hasil dari reverse engineer yang kita buat. Jadi ini merupakan database yang kemudian kita reverse menjadi sebuah PDM. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, penjelasannya adalah ID pinjam yang di sini dan ID buku yang digaris-garis seperti ini, dia merupakan sebuah primary key dan atau sebuah foreign key yang ada di dalam sebuah tabel, sehingga tabel yang ada di sini, seandainya ID buku di sini, referensinya apa? ID buku ini referensinya apa? Dia mereferensikan apa? Referensinya adalah buku. Nah, jadi arti dari reference di sini, tanda panah di sini, artinya adalah reference. Jadi dia merujuk kemana? Oh iya, kita menyimpan ID buku di detail pinjam. Nah, rujukannya kemana? Adalah di ID buku yang memiliki judul buku. Nah, seperti itu. Jika dan juga untuk beberapa beberapa teknik yang lainnya atau penjelasan tentang reverse engineering penjelasan tentang reverse yang lainnya itu ya sama seperti ini. Header pinjam di sini ada ID siswa. Nah, kenapa kok bisa ada ID siswa di sini? Referensinya kemana? Referensinya adalah siswa. Rujukannya adalah kepada siswa. Seperti itu sebenarnya untuk sebuah konseptual untuk physical data model. Oke, mungkin itu saja dari saya. Oh iya, seandainya teman-teman tidak suka dengan warnanya, ini biasanya warna default yang seperti ini, teman-teman bisa pilih format di sini. Nah, kemudian fill-nya diganti. Nah, fill-nya ini bisa diganti. Seandainya mau diganti putih, bisa. Nah, di sini juga bisa. Nah, ini sudah ganti. Dengan catatan, catatan yang perlu teman-teman garis bawahi di sini adalah sebuah reference di sini akan terbentuk jika pada saat teman-teman membuat database itu sudah ada foreign key-nya. Tapi jika teman-teman belum membuat sebuah foreign key di dalam database, otomatis ini tidak akan keluar simbol referensinya ini tidak akan keluar. Jadi sebaiknya buatlah database yang benar-benar bagus dari awal, sehingga kita tidak kerepotan dalam membuat PDM dan CDM untuk untuk membuat diagramnya. Aduh, belibet nih, maaf, otak saya lagi karena masih terlalu banyak kesibukan untuk membuat video tutorialnya. Tapi it's okay lah, kebelibetan ini tidak mengurangi apa yang saya sharingkan di sini. Oke, menurut saya itu saja. Jadi ini adalah PDM yang sudah kita buat dan akan bisa diaplikasikan. Oke, sekali lagi, bagi teman-teman yang belum memiliki ODBC driver, teman-teman bisa mendownloadnya di link ini. Jadi teman-teman bisa langsung ke TKP dan di download.
menurut saya itu saja. Terima kasih. Semoga apa yang saya sharingkan ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like, silahkan di subscribe, dan kasih tahu pada teman-teman yang lain. Semoga semoga ini membantu buat teman-teman yang saat ini lagi butuh, lagi kebingungan, dan juga lagi kejar deadline nih. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya tentang cara membuat konseptual data model atau CDM menggunakan teknik reverse engineer. Oke, see you.